Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu, dan dikatakan, asyukru, bersyukur itu ala wajhaini, ada dua macam. Syukrun amun wa syukrun khasun. Syukur yang sifatnya umum dan syukur yang sifatnya khusus. Fa amma syukrul ammu, maka adapun syukur yang sifatnya umum, fahuwa, maka dia alhamdu bil lisani, memuji kepada Allah lewat lisan. Wa ayya'tarifa, dan hendaknya ia mengakui bin ni'mati, terhadap kenikmatan yang telah sampai minallahi ta'ala, nikmat itu datangnya dari Allah ta'ala. Wa amma syukurul khassu, dan adapun syukur yang khusus, falhamdu bil lisani, maka hendaknya orang memuji kepada Allah lewat lisannya. Wal ma'rifatu bil qalbi, dan ma'rifat, mengerti, mengenali, memahami lewat hati. Wal khidmatu bil arkani, dan berkhidmah, mengadakan pengabdian kepada Allah bil arkani, lewat anggota badan. Wa hifdzul lisani, dan memelihara lisan. Wasairil jawarihi, dan memelihara seluruh anggota badan. Amma, dari apa-apa, la yahillu, yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita hidup diperintahkan untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau dapat nikmat buru-buru syukur, kalau dapat musibah harus sabar. Ada doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma ja'alni syakur, waj'alni sabur, waj'alni fi aynayya saghira, wa fi a'yunin nasi kabira. Kata dalam doa ini, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Jadi hidup ini syukur aja dah. Ya. Namanya syukur nikmat. Kalau kenikmatannya itu maksimal, maka alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau nikmatnya kurang sempurna, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi hamdalah semua, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadikanlah aku, ya Allah, orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah aku, ya Allah, orang yang bisa bersabar. Kalau mendapati ujian, mendapati musibah, kita harus sabar. Orang sabar disayang Allah. Wa basyiris sabiri, kasih kabar berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang sabar bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Nah, kita kadang-kadang begitu dapat nikmat enggak bisa syukur, yang ada kufur nikmat. Giliran mendapati musibah, marah-marah, kita kagak sabar. Di mana letak kita sebagai orang yang beriman? Karena ciri orang beriman itu dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Waj'alni sabura. Lalu waj'alni fi aynayya saghira. Jadikanlah aku, ya Allah, dalam pandangan dua mataku kecil. Aku dalam pandangan diriku sendiri kecil, supaya tidak muncul penyakit sombong. Wa fi a'yunin nasi kabira,
Biarkan ya Allah dalam pandangan orang lain aku ini besar, tapi dalam pandangan diriku sendiri aku ini kecil, supaya tidak muncul penyakit sombong. Kemudian ketika orang lain yang memandang kita besar, supaya orang lain bisa hormat kepada kita. Jangan terbalik ya. Menurut pandangan kita besar ya, ternyata kata orang lain, siapa lu? Itu doa yang hendaknya kita selalu lantunkan. Nah, syukur nikmat itu ada dua cara ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Syukur nikmat yang sifatnya umum yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap nikmat yang datang kembalikan ya, alamat kenikmatan itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kenikmatan itu datangnya dari manusia, maka ketika kita terima, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kalimat yang kedua kita ucapkan terima kasih. Kasihmu aku terima. Itu tandanya syukur. Jangan kepada Allah tidak mengucap alhamdulillah, kepada yang ngasih mengecilkan. Lah makanan model begitu aja lu anterin ke rumah gua, kagak ada yang makan di rumah sini. Itu namanya menyakitkan. Mau ada yang makan, mau nggak ada yang makan, pemberian orang lain harus dihargai, jangan dikecilkan. Mau ngasih sih nggak niat ya. Ngasih sarung yang bagus kayak BHS gitu, ngasih sarung sih apa tuh yang tipis tuh gajah nongkrong. Itu namanya tidak menghargai pemberian. Sekalipun pemberian itu di mata kita tidak bagus, tapi tetap ungkapkan kalimat yang baik terhadap orang yang memberi. Sesudah itu pakai barang sekali dua kali, tunjukkan sama yang memberi supaya yang memberi senang. Sesudah selesai dipakai, digosok lagi, lembet lagi, pasang merek lagi, masukin di kardusnya, bagi ke orang lain, gak apa-apa. Karena itu cara kita membahagiakan orang yang memberi. Jadi pertama mengucapkan syukur alhamdulillah lewat lisan kita. Yang kedua mengakui bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Sekalipun dohirnya nikmat itu datang dari orang-orang sekitar kita, tapi hakikatnya nikmat itu datangnya dari Allah. Bapak berbagi sesuatu kepada saya, zahirnya dari Bapak, tapi hakikatnya pemberian itu datang dari Allah. Karena yang menggerakkan hati Bapak, yang menggerakkan akal pikiran Bapak, yang menggerakkan kaki dan tangan Bapak mengantarkan hadiah kepada saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, itu namanya syukur secara umum. Adapun syukur secara khusus yaitu sesudah mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua al-ma'rifat bil qalbi, mengenali lewat hati. Mengenali lewat hati itu contohnya apa? Ketika pemberian itu datang dari orang-orang sekitar kita, maka pahami oleh kita itu orang baik yang berbagi kepada kita. Kenapa dia baik? Dia mau berbagi kepada kita karena kita telah melatih diri jadi orang baik. Jadi yang berbagi itu sesama orang baik. Maka makrifat hati adalah menata diri untuk terus-menerus menjadi orang baik. Tata diri kita untuk terus-menerus menjadi orang baik
sehingga disenangi oleh orang lain, maka orang lain akan berbagi kepada kita. Itu namanya ma'rifatul qalbi. Mengenali lewat hati. Memahami lewat hati. Jadi misalnya pemberian nikmat itu datang dari Allah. Sebut saja Allah kasih kita badan sehat, maka ma'rifatul qalbi, mengenal lewat hati adalah bagaimana sehat ini kita manfaatkan dalam kebaikan. Kenapa? Karena Allah sudah menggerakkan kita jadi orang sehat. Jangan ketika sehat lupa sama kebaikan, begitu sakit baru janji, ya Allah saya sakit, coba sehat, pingin ngaji saya. Giliran sehat mancing gak ngaji ya. Ya, giliran sehat gak tahu kemana, jalannya jauh ya, giliran sakit ingat ngaji. Itu namanya tidak ma'rifatul qalbi. Lalu yang ketiga, syukur yang sifatnya khusus adalah al-khidmatu bil arkan. Al-khidmah bil arkan, menghambakan diri. Khidmah itu melayani ya. Menghambakan diri kepada Allah lewat anggota badan. Jadi syukur nikmat itu yang khusus adalah kalau kita dikasih sehat, maka sehat itu manfaatkan untuk kebaikan. Kalau kita dikasih tambahan rezeki, maka tambahan rezeki itu harus bermanfaat dalam kebaikan. Oh, ini sudah dekat dengan lebaran haji. Orang-orang sudah pada daftar ibadah korban. Alhamdulillah, saya mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka. Allah berbagi kepada saya rezeki yang cukup lumayan. Misalnya ada bagian rezeki 5 juta. Bismillah dah. Saya mau ikut patungan korban sapi di Masjid At-Taqwa ya, sebesar 3.500.000 atau 4 juta misalnya. Nah, ini namanya kita al-khidmah bil arkan. Al-khidmah bil arkan. Ya Allah, nikmatnya enggak besar ya Allah untuk ikut andil patungan ibadah korban, enggak bisa. Minimal 3,5 juta, kurang lebihnya 4 juta lah, boro-boro 3 juta 4 juta. Orang dapat keuntungannya cuma 200.000. Ya sudah, bismillah ke pasar Palmerah, beli ayam 1, dipotong, dimasak, dibagi-bagi sama tetangganya. Itu namanya ikut berkorban. Ya, begitu Ji. Ya, ada rezeki ke pasar Palmerah, beli ayam 1, ya, belilah yang bangsa 150.000 atau 200, potong dah tuh, dimasak, dibagi-bagi sama tetangga-tetangganya. Kira-kira kalau dibagi Bapak terima nggak? Mau nggak? Nah, dibagi masakan opor ayam gitu, mau nggak? Mau. Dibagi mau, bagi mau nggak? Bagi kudu mau juga. Nah, itu namanya ikut berkorban. Tidak pada ibadah korbannya karena kemampuannya belum ada, tapi ikut berkorban sebagian dari kita punya harta. Yang begitu boleh. Tapi jangan disebut korban ayam ya. Si anu no enak banget korban ayam gitu. Itu bukan korban ayam, ikut berkorban. Apalagi orang-orang yang direkrut ke dalam kepanitiaan korban itu bersyukur, ya Allah, saya ibadah korban gak bisa, biarin deh saya korban tenaga untuk jadi panitia. Berupaya jadilah panitia yang
amanah. Karena kalau tidak amanah, nanti orang ibadah korban akan berpindah pada majelis dan masjid lain. Biasanya begitu. Itu namanya kita sudah al-khidmatu bil arkan. Lalu yang keempat, wa hifdzul lisan, jaga lisan. Tanda orang bersyukur kepada Allah itu lisannya apik, mulutnya bahasanya bagus. Itu tanda orang bersyukur kepada Allah. Lisannya, mulutnya, tutur kata bahasanya itu indah. Orang kalau sudah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, lisannya, tutur katanya pasti indah, pasti bagus. Kalimat-kalimat jelek lewat lisannya sudah dibuang, sudah ditipek, sudah dihapus, tidak lagi keluar dari lisannya. Dan juga memelihara diri ala sairil jawarihi amma la yahillu. Tanda syukur nikmat itu menjaga seluruh anggota badannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terhadap yang tidak dihalalkan itu menjaga, memelihara dengan baik. Nah, itu pertanda orang sudah bisa syukur nikmat al-khas, syukur nikmat secara khusus. Karena ada secara umum, ada secara khusus. Jadi yang paling indah syukur nikmat secara khusus. Maka kalau syukur nikmat secara khusus sudah kita laksanakan, Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sudah bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Syukur yang mana? Syukur yang khusus, bukan lagi syukur yang sifatnya umum. Syukur umum hanya alhamdulillah dan mengakui bahwa pemberian itu datang dari Allah. Syukur khusus mengucapkan alhamdulillah, mengenali dengan hati, lalu merawat dengan ibadah, lalu menjaga lisan, menjaga anggota badan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini poin pertama dari apa yang kita baca, ya, yang dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sampai di sini ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Enggak ada? Lanjut, waktunya masih panjang. Wa an Muhammad bin Ka'b, dan riwayat dari Imam Muhammad bin Ka'ab. Beliau ini termasuk tabi'in, ya. Karena Sayyidina Ka'ab itu sahabat, ini putranya Sayyidina Ka'ab. Annahu, bahwasanya Imam Muhammad qala, berkata, asyukru, bersyukur itu al-amalu liqaulihi ta'ala. Bersyukur itu mengamalkan terhadap firman Allah Ta'ala. Yang mana firman Allah Ta'ala bukti bersyukur itu, yaitu surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. I'malu, berkaryalah, beraktivitaslah, ala Dawud, seperti keluarga Nabi Daud, syukron, sebagai tanda bersyukur. Berkarya, beraktivitas, bekerja, itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Yakni i'malu amalan tu'adduna bihi syukran. Yakni berbuatlah
dengan perbuatan yang bisa mendatangkan dirimu atas perbuatan itu syukron, menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ambil contoh. Kita ini kan hidup dikehendaki oleh Allah. Kita hidup ini dikehendaki oleh Allah. Jadi yang menginginkan kita hidup di dunia Allah. Lalu kita diberikan kewenangan oleh Allah dalam memilih kehidupan. Kemudian kita berikhtiar. Ikhtiar bekerja mencari rizki. Profesi orang cari rizki beda-beda. Ada yang jadi supir, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, macam-macam lah. Nah, ini namanya profesi. Lalu kemudian dalam berprofesi menghasilkan rizki, ya kan? Lewat kita bekerja, lewat kita profesi kita masing-masing, kita memperoleh rizki. Nah, lewat pekerjaan kita memperoleh rizki, lalu kemudian kita bersyukur kepada Allah karena memperoleh rizki. Itu artinya kita telah mengamalkan apa yang dikerjakan oleh keluarga Nabi Daud alaihissalam. Ya. Keluarganya Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Putranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi yang terkaya sedunia. Ya. Beliau dalam doanya, ya Allah, buatkan aku kerajaan yang orang sesudahku nanti tidak memiliki kerajaan sebesar kerajaanku. Itu Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman diberikan karunia kerajaan itu 2/3 dunia. Wakilah Jawa ini dulu masuk wilayah kerajaan Sulaiman. Wilayah ibu kotanya Sleman. Sleman itu namanya Nabi Sulaiman. Karena menurut beberapa riwayat Candi Borobudur juga itu peninggalan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, ya wallahu a'lam ya. Nah, itu Nabi Sulaiman menjadi kaya tentu dengan sebab bekerja. Tapi pekerjaannya mengambil pekerjaan yang halal. Bekerja mengambil pekerjaan yang halal, menghimpun kekayaan dunia untuk keselamatan diri dan keluarga, boleh apa enggak? Boleh. Iya, boleh. Jadi kita kerja nih, kumpulin, ya, rumah udah kebeli 1, beli lagi 2, beli lagi 3, kontrak-kontrakin itu, ya. Anak masih kecil-kecil pada sekolahin dari mana? Hasil kontrakan buat sekolah, gitu. Terus gitu sampai sekolah pada selesai, ngaji pada selesai. Nah, masih boleh nggak ngumpulin duit? Boleh. Ya. Niat, ya Allah, nih anak saya ada yang pondok pesantren, ya. Ntar kalau udah pada jadi, biar pada bisa bikin majelis, bisa bikin pesantren, boleh begitu. Nah, bagaimana dengan zuhud? Katanya kita harus hati-hati dengan harta dunia. Nah, ini harta dunianya kan niatnya untuk ibadah semua. Kalau niatan untuk ibadah semua boleh. Contohnya siapa? Contohnya adalah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika melewati satu kampung, di kampung itu masyarakatnya rata-rata berbuat zalim, ya. Lewat aja nggak ada yang ngampirin ngasih minum, ya. Orangnya nggak pada kenal sama lingkungan, sama orang asing yang lewat. Lalu Nabi Khidir menghentikan Nabi Musa. Hai Musa,
Berhenti dulu, berhenti. Ini ada rumah mau roboh nih. Ini ada rumah mau roboh. Dulu yang punya orang alim. Di dalamnya ada kanzun. Ya. Ada kekayaan. Ini kalau rumah ini roboh, kekayaannya diketahui oleh masyarakat sini, udah jadi bahan rebutan udah. Terus bagaimana kata Nabi Musa? Ayo kita bangun rumahnya. Rumahnya dibangun, didandanin. Nanti harapannya kalau anak itu udah pulang, masih bisa menempati rumah dan bisa memanfaatkan tinggalan harta orang tuanya. Tuh. Berarti kan ini orang tuanya ya sudah niat ngumpulin harta buat persiapan anak-anaknya. Boleh apa enggak? Boleh. Sepanjang anak-anaknya betul-betul dibimbing menjadi orang-orang baik. Jangan ngumpulin buat anak, buat cucu, anaknya enggak dibimbing jadi orang baik. Begitu kita mati, hartanya buat maksiat sama anak kita, celaka kita. Ya. Kalau harta tinggalan kita, ya, kita meninggal, lalu harta tinggalan kita buat maksiat sama anak-anak kita, celaka kita, ngenes Pak. Ya, bagaimana nggak ngenes coba? Harta diperoleh dari jalan halal supaya manfaat dalam kebaikan, sama anak kita habis buat maksiat. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kelihatan anak-anaknya nggak pada bagus, udah buru-buru aja wakafin dah ke At-Taqwa. Iya, biar jadi pahala yang ngalir. Ya, kalau anaknya bagus-bagus, ahli ibadah, boleh. Ya. Jadi kalau anak-anaknya ke masjid aja nggak mau, ya, takutnya begitu orang tua meninggal, hartanya buat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi orang berkarya mendapatkan hasil lalu bersyukur kepada Allah, dibuktikan bahwa hasil rezeki itu untuk kebaikan, itu namanya dia ya'malu amalan yu'addu bihi syukron. Mengerjakan satu pekerjaan yang bisa mendatangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak mendapatkan syukur kepada Allah, menjadi kufur sama Allah. Coba si Qarun ketika didatangi Nabi Musa, ya. Nabi Musa mengatakan, "Hei Qarun, itu hartamu yang banyak, itu ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang susah. Kamu wajib mengeluarkan sebagai zakat." Qarun itu dulu waktu masih miskin, itu ikut ngaji sama Nabi Musa. Karena pentolan baca kitab Taurat itu, satu Harun, dua Qarun. Harun istiqomah ngikuti Nabi Musa. Qarun meninggalkan Nabi Musa, bisnis dia. Akhirnya kaya. Karena kaya, lupa baca kitab Taurat. Tuh, biasanya begitu. Orang kalau sibuk kekayaan ya lupa baca Quran, lupa ngaji. Tuh, kayak Qarun. Begitu sudah kaya, akhirnya didatangi sama Nabi Musa. Qarun, tuh hartamu ada hak fakir miskin, harus keluarkan zakatnya. Apa dia bilang? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa begini itu karena kepinteranku dalam mencari harta. Ya. Enak aja mau dikasih orang-orang susah. Orang saya aja nyarinya susah payah. Ya, masa mau dikasih orang lain. Jadi kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya menjadi kaya itu hasil prestasi saya. Ada syukurnya enggak? Enggak ada. Padahal apa saja yang sampai kepada hamba, ada campur tangan Allah enggak? Ada campur tangan Allah enggak? Ada. Ketika rezeki sampai di tangan kita, rezeki menjadi manfaat dalam kebaikan, itu ada campur tangan Allah. Maka jangan pernah mengatakan surprise sukses pribadi ya, kalau tidak ada campur tangan
Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal ada kesuksesan dalam diri kita. Itu. Maka ketika orang berprestasi, beraktivitas, menghasilkan bagian rizki dari setiap prestasi aktivitasnya, maka orang yang baik itu segera bersyukur kepada Allah. Artinya apapun yang saya perbuat, kalau tidak ada campur tangan dari Allah, tidak akan menjadi orang sukses. Itu syukur nih. Ketika kita sudah sampai pada hal yang seperti itu, maka berarti hati ini sudah tertambat kepada Allah. Kalau hati sudah tertambat kepada Allah, berarti apa-apa ini ya karena Allah. Ya. Kalau tidak karena Allah, tidak akan sampai, tidak akan dapat. Masya Allah. Nah, itu poin kedua dari apa yang kita baca, apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad ya, atau Imam Muhammad bin Ka'ab. Nah, boleh jadi ya, Ka'ab ini adalah Ka'ab al-Akhbari ya, ya, yang beliau hidup zaman Rasulullah dan beliau salah satu orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Wa an Amr bin Shu'aib, dan dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nabi telah bersabda, khaslatani man kanata fihi katabahu indahu syakiran sabiran, ihdahuma ay yanzura fi dinihi ila man huwa fawqahu fayaqtadi bihi wa yanzuru fi dunyahu man huwa dunahu fayahmadallaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, ada dua macam, man, orang, kanata, apabila ada pada dua model ini, ada dua macam ini, fihi, padanya, ada pada dirinya, katabahullahu, maka Allah mencatatkan kepadanya, indahu, di sisinya, di sisi Allah, syakiran, sebagai orang yang pandai bersyukur, sabiran, sebagai orang yang bisa bersabar. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, ayyandura, apabila memandang seseorang, fi dinihi, terhadap agamanya, ilaman, kepada orang, huwa, yang dia, fauqahu, di atas dirinya, fayaqtadi, maka ia mengikuti, bihi, padanya, wa yanduru, dan memandang, fi dunyahu, dalam urusan dunianya, man, kepada orang, huwa, yang dia, dunahu, di bawahnya, fayahmadallaha, maka dia memuji kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada orang kalau memiliki dua macam ini, dia sebagai orang yang pandai bersyukur, dia juga sebagai orang yang pandai bersabar. Ciri pertama, memandang agama terhadap orang yang lebih rajin daripada dirinya, ya. Sehingga dia mengikuti rajinnya orang yang melaksanakan agama. Jadi kalau kita memandang agama, lihat orang yang lebih rajin ibadahnya dibanding kita. Ya, di sini paling rajin siapa ini? Ya, Agus misalnya. Agus paling rajin. Belum subuh sudah sampai di masjid. Ya. Kemudian sudah gelar karpet, sudah nata apa dan sebagainya. Ya. Selesai itu dia sholat sunnah, tahajud, atau mungkin tahajudnya di masjid, di rumah, lalu kemudian ke masjid, dia melanjutkan sholat sunnah yang lain sampai masuk waktu subuh, lalu beliau adzan subuh, kemudian berzikir, menunggu orang-orang. Nah, ini orang rajin ibadahnya, maka kita boleh melihat dia urusan agama.
Ya, urusan agama lihat orang yang lebih rajin dari kita. Kenapa? Karena kita bakal ngikutin jalan rajin ibadah. Bisa begitu? Di sini paling rajin siapa ini? Pendi paling rajin tuh. Ikutin dia. Itu. Oh, Alabror. Iya. Dia ke Alabror, kita ke sini. Itu, ya. Ya, Pen. Iyalah, itu. Jangan kalah. Itu urusan agama. Ada orang sedekah, orangnya ya nggak kaya-kaya amat, ya. Tapi kalau sedekah surprise, ya. Orang lain paling gede 20.000, 50.000, dia 200.000, ya. Nah itu kita boleh ngikut. Ya Allah, dia aja yang penghasilannya jauh di bawah saya, sedekah 200.000, saya harus 500.000. Nah itu namanya memandang orang yang lebih tinggi dalam ibadah, dalam agama. Ya. Tapi jangan pula kemudian bodo amat urusan dia, saya mampunya segini ya segini. Itu namanya kita nggak naik, ya. Kita nggak naik, kita harus naik, gitu. Ya, naik kualitas kita mengikuti kebaikan orang lain. Itu tandanya kita orang yang pandai bersyukur. Lalu ketika melihat dunia, mendunahu, cari orang yang rezekinya, hartanya lebih rendah dari kita. Kalau kita melihat dunia, lihat orang-orang yang lebih miskin dari kita. Sehingga apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, biar kata saya ini terhitung orang susah, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Akhirnya kita bisa bersyukur gitu. Jangan terbalik, urusan dunia lihatnya orang yang lebih kaya, urusan ibadah lihatnya orang yang lebih malas, ya. Akhirnya keluar kalimat, ya, daripada dia mendingan saya, dia mah udah nggak pernah jamaah, ya. Datangnya kalau ada undangan tahlilan doang, masih mendingan saya mau jamaah. Nah itu namanya melemahkan diri, ya, melemahkan diri. Kita nggak boleh begitu. Jadi urusan agama lihat yang di atas kita, urusan dunia lihat yang di bawah kita. Supaya apa? Urusan agama kita tambah semangat, urusan dunia kita bisa bersyukur. Karena orang menambah kualitas ibadah itu pertanda pandai bersyukur. Ketika Sayyidatina Aisyah nanya, ya Rasulullah, engkau kan orang bersih, engkau kan orang suci, kenapa engkau tahajudnya sepanjang malam? Kenapa engkau dalam tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak? Padahal engkau orang yang maksum, orang yang terpelihara dari salah dan dosa. Kenapa sih ibadahnya masih kayak begitu? Gitu. Padahal sudah menjadi orang bersih. Apa jawab Rasulullah? Afalam akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi syukur nikmat itu diantaranya adalah menambah kualitas ibadah. Jangan malas-malasan dalam ibadah. Orang pandai bersyukur adalah orang yang pandai bersabar adalah ketika keinginan itu belum terpenuhi, tapi kita bisa menahan diri, maka berarti dia telah sabar. Tahun ini nih jatahnya pingin ganti motor. Nah, motor apa lah, merek apa gitu. Kok belum terpenuhi karena satu dan lain hal, maka jangan nekat, jangan maksain, sabar-sabarin aja. Ya, toh motornya sama, rodanya bulet-bulet juga, bensinnya sama, digas larinya sama, cuman bedanya baru sama lama. Ya sudahlah, nikmatin aja. Ya. Lihat orang lain yang tidak pada punya motor, ada yang naik sepeda dan sebagainya. Nah itu namanya kita sudah pandai bersabar. Karena hidup ini cuma dua, syukur dengan sabar.
Dua-duanya akan mendapati pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita syukur nikmat atas karunia Allah, maka menjadi pahala bagi kita. Ketika kita bersabar atas kekurangan-kekurangan kita, lalu kita istiqomah dalam kebaikan, maka itu juga menjadi nilai kebaikan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati dari 3 poin pelajaran ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.